nggak bisa nentang keinginan bapaknya kan. Bapaknya keras ya. Mungkin udah jalannya ya anak-anak masuk Islam. Emang tahun berapa? Tahun ini, bulan Mei. Bu Eti Kusumawati. Bu Eti masuk Islam duluan, ibunda dari anak-anak. Nah, Bu Eti ini beliau, dan Bu Eti ini dari Kristen. Ini sekarang KTP-nya, oh masih Kristen KTP? Belum ganti. Saya tunggu anak-anak dulu. Nunggu anak-anak. Iya. Bu Eti masuk Islam tahun berapa? Tahun ini. Belum lama bapaknya meninggal. Di mana? Dengan Mang Ujang. Di Mang Ujang di sana di kampung. Kan kalau di kampung kan nggak dapat sertifikat gitu ya. Iya, baik. Bu Eti dulu dari gereja mana? Protestan. Okumene. Okumene. Gerejanya di Jalan Lanut. dalam Lampung. Iya. Bu Eti Kusumawati berarti suami sudah meninggal. Setelah meninggal Bu Eti masuk Islam. Bulan Juli. Masya Allah. Nah ini ada 3 putri beliau di sini. Ada yang dari kecil ini namanya Mbak Jane atau Jane. Ya. Kemudian yang kanan ini adalah Mbak Joan. Ya. Joan. J semua. Iya. Yang sebelah kanan. Bapaknya Juni. Pak Juni. Iya. Nah ini saya lihat dulu. Namanya, oh ya Pak Juni Yusuf. Pak Juni Yusuf Lakunsing. Iya. Ah, gelar mana ini? Itu Palu. Palu Setengah. Iya. Yang sebelah kanan ini adalah Mbak Jane. Jein. Jein, Mbak Jane. Ya. Dari kanan Jane atau Jane. Dari yang tengah itu adalah Mbak Joan, Joan. Kemudian yang sebelah kanan, paling kanan sendiri, ini adalah Mbak Jane atau Jein. Saya urutkan. Paling kanan Mbak Jane, Jein ini SMA kelas 3. Kemudian yang tengah Mbak Joan itu SMP kelas 3. Kemudian yang paling kecil ini adalah Mbak Jane atau Jane, Jane. SD kelas berapa? TK. TK besar. TK besar. Sekarang sudah TK besar. Ini Mbak Jane, Mbak Jane. Saya panggilnya biar enak. Jane, Joan, Jane. Sekolah di sekolah Kristen? Enggak. Tidak. Enggak. Di sekolah swasta? Bukan negeri. Negeri. Ya. Alhamdulillah. Baik, nanti tinggal ganti agama, pelajaran agamanya juga akan ganti nanti otomatis. Kemudian nanti saya ingin minta kontak nomor gurunya. Saya selalu begitu. Saya minta nomor kontak gurunya, nanti akan kami sampaikan. Kami akan mengantarkan informasi bahwa tolong nilai agamanya jangan dikasih jelek. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu ada adaptasi. Untuk keilmuan tidak langsung seperti disamakan seperti anak muslim pada umumnya, kasihan begitu. Bu Eti boleh dibantu diceritakan bagaimana ceritanya ini anak-anak minta masuk Islam atau bagaimana? Sebenarnya dari bapaknya ada pun udah ingin hijrah ya. Ya. Cuman itu nggak dikasih sama bapak. Sampai berdebat ya, nggak dikasih. Akhirnya mungkin jalannya kali ya, bapaknya meninggal ya, mereka ingin mempelajari gitu. Mereka juga percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu. Mereka ya kan mengakui bahwa Yesus itu nabi, cuman kan
bisa nentang keinginan bapaknya kan. Bapaknya keras ya. Mungkin udah jalannya ya anak-anak masuk Islam. Emang tahun berapa? tahun ini, Tahun bulan Mei, Januari. bulan Mei. Mei tanggal 2 di sini di rumah sakit Rehan, Sakit. serangan jantung. Oh. Nah, awalnya sih sehat, nggak sehat pulang dari rumah sakit ya. Ya cuman itu kita kan berdebat anak-anak ngelihat. Ya memang anak-anak udah lama ingin, saya juga ingin pindah, tuh udah lama, cuman namanya gimana ya? Nggak nyaman lah. Udah nggak nyaman di agama. Memang adik saya itu agak berat juga. Adik saya agak berat. Justru yang nomor bungsu, yang paling bungsu itu yang meninggal ini kan nomor 2. Saya, suaminya Ibu Eti ini. Terus nomor 3 itu masuk Islam duluan juga. Di mana, di daerah Tasik kalau nggak salah. Terus yang bungsu juga masuk Islam. Jadi adik-adik saya 3 itu udah masuk Islam duluan. Hanya ini ya bapaknya ini yang susah. Bapaknya ini sampai meninggalnya ya, aduh, saya juga menyayangkan gitu. Belum ada hidayah kali ya. Kalau alhamdulillah adik-adik saya yang udah masuk Islam semua. Semua udah. Ya tinggal ini bapaknya ini aja ya, keburu meninggal. Berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. Saya paling besar. 3 orang masuk Islam. Ya 3 dengan saya 3. 1 orang dulu. 1 orang belum, keburu meninggal. Coba keras, orangnya paling keras. Nah sekarang juga anaknya itu susah, yang ini yang gede. Nanti saya ingin ketemu habis maghrib. Saya luangkan waktu. Bagaimana Di sini aja, Pak. ya di sini. Baik, Bu Eti mengetahui Islam dari mana? Kok mau akhirnya masuk Islam juga? Sebenarnya gini Pak, saya kan awalnya tuh dulu kan Islam nih, menikah teh secara Islam dulu. Terus tahun 2008 saya kan ngajak sini. Terus lahir ini 2009 saya teh disuruh pilih anak-anak atau enggak, jangan bawa anak-anak. Tuh dulu teh masih ada. Akhirnya ya, ikutlah saya ke ini, ke mereka, tapi saya memang nggak nyaman di situ. Maksa. Terus saya sering pergi, udah sering kabur dulu juga. Terus rumah tangga juga udah kayak ini. Ya ancamannya anak-anak. Kalau saya tuh, saya ingin anak-anak selamat. Ya, tapi kan. Tadi dulu Bapak menikah secara Islam. Masuk Islam hanya untuk Menikah. persyaratan untuk menikah. Kemudian setelah Bapak meninggal kemarin bulan Mei, Ibu akhirnya memutuskan langsung masuk Islam. Memang saya udah nggak nyaman. Saya ikut ke sana juga teh nggak aku sih nggak, hati saya nggak ini. Adik? Ya ini mah nggak dibaptis, ini aja yang ini tuh 2 yang 3. sama yang pertama yang laki. Ini mah nggak sempat karena kan biaya baptis di gereja tuh jor-joran Pak, 2,5 juta. Oh serius? Iya. Ada biaya, belum kita kasih makan kan. Ngasih makan pendeta? Ngasih makan orang-orang ininya. Tamu jemaat? Iya. Jadi biaya baptis di gereja itu 2,5 juta. Ngasih makan konsumsi untuk para jemaat. Iya, itu bapaknya kan belum ada biaya kan, kita terpuruk gitu ekonomi keluarga.
Kemarin peti mati juga. Bayar sendiri, Bayar sendiri. beli sendiri. Wah. Masuk Islam gratis, bahkan dapat hadiah, dapat bingkisan. Karena mu'alaf itu masuk dalam kategori 8 aznaf. 8 aznaf itu orang muslim harus ikut bantu. Mu'alaf ada masalah, bantu. Ada persoalan, bantu. Support. Ada kasus hukum, bantu. Advokasi, begitu. Islam gratis. Kalau ada yang masuk Islam bayar, laporkan pada kami. Di mana itu bayar? Begitu. Kalau Mbak Jin, Mbak Joan sama Mbak Jin SMA mana? SMA 2 Purwakarta. 2 Purwakarta. SMA Negeri 2 Purwakarta. Oke, Mbak Jin, ada paksaan dari Mama masuk Islam? Enggak ada. Mama nyuruh? Enggak. Tapi Mbak Jin ini masuk Islam ini atas kesadaran hati, sudah ikhlas atau tidak? Ikhlas. Ikhlas. Bulet atau masih ada lubang setengah lingkaran mungkin? Enggak. Tidak. Enggak ada. Bulet sini. Bulet. Iya. Nggak ada lubang sini? Nggak ada. Enggak ada. Sudah yakin. Gitu. Apa yang mendasari keyakinan itu? Coba, nggak apa-apa, sebisanya mungkin, biar bisa tersampaikan kepada untuk dakwah untuk orang lain, motivasi, inspirasi untuk yang lain. Ya. Apa yang paling mendasari? Tentang ketuhanan mungkin, atau tentang kenabian mungkin? Silakan, nggak apa-apa. Sebenarnya Nggak apa-apa. ya nyaman aja ngelihatnya gitu. Kayak udah percaya sendiri. Dari diri sendiri percaya gitu. Apalagi kan lingkungan juga banyak orang-orang yang muslim, jadi kayak terbawa ke mereka juga nyaman. Ya. Apa pendapat engkau tentang Yesus, nak? Siapa Yesus itu sekarang? Misalnya ini masuk Islam, siapa Yesus bagi engkau? Nabi kali. Nabi? Ya. Dia bukan Tuhan? Bukan. Ya, misalnya nanti Mbak Jin masuk Islam, Mbak Jin tidak disebut pengkhianat Yesus? Tidak. Tidak. Karena apa? Karena Yesus itu pengikut Allah juga. Oh, ya. Yesus itu pengikut Allah, Rasulullah. Ya. Dia Nabi Allah. Mbak Jon SMP berapa? SMP 1 Kalijati. Kalijati. SMP Negeri 1 Kalijati. Kalijati. Baik. Mbak Joan gereja mana? Okumene. Okumene juga. Ya. Mbak Joan dipaksa sama mama. Mbak Joan masuk Islam ke sini ini masuk Islam. Mbak Joan ini atas dasar suruhan mama. Ikhlas rela hati. Tadi yang jilbabin siapa? Aku. Sendiri. Sementara ini sekolah nggak pakai jilbab. Ya, habis ini masuk Islam pakai jilbabnya. Nanti kalau butuh misalnya keuangan untuk seragam sekolah, nggak apa-apa, sampaikan pada kita. Misalnya nggak ada uang buat beli seragam sekolah yang untuk busana muslimah yang panjang itu, sampaikan pada kita. Nggak apa-apa. Terus Mbak Joan itu sekarang bagi engkau Yesus siapa? Nabi. Dia bukan Tuhan ya. Yakin? Waktu diajarkan di sekolah-sekolah minggu, ikut sekolah minggu tidak? Ikut. Di sekolah minggu jarang. Iya. Karena mungkin corona atau apa? Enggak, anak-anak ini tuh jarang. Oh, sudah mulai. Cuma kalau nggak ada bapaknya aja. Oh, sejak dulu sudah mulai nggak percaya. Kalau ini Johan sering ini ke agama ya, sekolah agama Islam ya. Iya, baik, Yang baik. di Kuningan ya. Kerjanya di luar kota. Iya. Bapaknya pulang baru. Iya. Saya sih nggak marah ya. Makanya dia nggak begitu marah. Iya. Ajaran itu. Iya. Baik. Begini nak, sebelum masuk Islam,
Saya ini bawa Alkitab ini. Ini lengkap, saya bawa kemana-mana ini. Al-Quran juga bawa, itu banyak Al-Quran. Biasanya saudara kami Kristen kalau pakai Al-Quran itu nggak percaya, karena dianggap bukan kitabnya, tidak dipercayai gitu. Tapi kalau pakai Alkitab, ini adalah kitab suci buat saudara kita Kristen. Cuman persoalannya adalah di dalam Alkitab ini tidak ada satupun bukti ayat yang Yesus itu menerangkan secara jelas, lugas, tegas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, aku Yesus, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun buat siapa saja, baik itu dari Kristen atau dari Katolik, dari Muslim, yang bisa berhasil menemukan satu ayat saja yang Yesus mengaku secara tegas, lugas, tanpa kata ambigu, tanpa kata ganti, aku adalah Yesus, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. 1 triliun tidak akan dapat di sini. Karena Yesus di sini itu di dalam Alkitab ini bagus isinya. Jadi buat saudara kita Kristen Katolik, tolong baca Alkitab ini secara lengkap, dibaca. Persoalannya sekarang saudara kita Kristen Katolik ini jarang baca Alkitab. Alkitabnya cuma dibawa begini saja, tidak dibaca. Kemudian di dalam gereja pendetanya promo juga, dibacanya waktu di gereja itu pun ayatnya pilih-pilih. Kalau dibaca semuanya secara lengkap, bagus ini Alkitab, mengungkap kebenaran siapa Yesus sesungguhnya, ciri-ciri Yesus itu siapa, dari mana dia sebagai Tuhan, tidak ada. Tata cara kehidupan Yesus itu ada di sini semuanya. Contoh nak, bisa buka Alkitab, masih bisa. Buka kitab Matius pasal 4 ayat 2. Matius pasal 4 ayat 2. Yang keras. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Sekarang Yesus kalau di Kristen itu siapa? Tuhan kan ya? Iya. Sekarang kata Yesus itu diganti Tuhan. Coba yang keras. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Tuhan. Logis tidak? Tuhan lapar? Tidak. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Tuhan. Buka di situ nak. Yesus itu mengungkap kejujuran. Tata cara kehidupannya itu bersih. Mengungkap dia bukan Tuhan. Kitab Lukas pasal 6 ayat 12. Ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit, dan di sana ia semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman itu satu malam atau banyak malam? Banyak malam. Yesus itu suatu ketika banyak malam, malam-malam, bermalam-malam, dia naik ke atas bukit, dia menginap di sana, dan dia berdoa kepada Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah. Dari ayat situ, apakah Yesus Tuhan? Bukan. Dia berdoa. Kalau di sini, kalau kita buka di kitab, ini kitab sucinya Pak Bambang Nursena, kitab suci Alkitabul Muqaddas berbahasa Arab, kitab suci Bible berbahasa Arab dari Kristen Ortodoks yang dianggap sebagai Kristen paling kuno. Nah, ini kitab. Kalau di sini Lukas pasal 6 ayat 12 itu tercantum salatu lillah. Dia salat kepada Allah. Semalam-malaman dia salat kepada Allah. Bukan berdoa, tapi di sini itu salat. Bukan doa, bukan. Di sini salat. Membersihkan waktu tidak perlu saya buka. Kita pakai yang bahasa Indonesia saja biar enak. Dalam tata cara kehidupan Yesus,
Yesus itu seringkali dia bersyahadat. Dia bersaksi bahwa Tuhan itu Allah. Tuhannya Yesus, Tuhannya kita semuanya, Tuhannya murid-murid Yesus, Tuhannya umatnya Yesus itu Allah. Ada di kitab Markus pasal 12 ayat 29. Markus pasal 12 ayatnya 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Yesus ditanya, Yesus, hukum terutama, hukum paling utama, hukum paling tinggi itu apa? Undang-undang paling tinggi itu apa? Kata Yesus, hukum terutama itu ialah Shema Yisrael. Ini bahasa Ibrani ya. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kata Yesus, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Echad. Pernah dengar kata Echad nggak? Echad. Di Al-Quran pernah dengar kata Echad nggak? Ahad. Ada di surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu satu, ahad. Kalau bahasa Hebrew itu Echad. Karena Ibrani sama Arab itu satu rumpun, dia satu saudara. Dia satu rumpun, satu. Jadi bahasanya itu juga satu rumpun dia. Misalnya Shalom, Shalom alaikum, gitu kan? Assalamualaikum. Atau Shalom alaika, Shalom alaika, Assalamu alaika, gitu. Salam, keselamatan. Semoga Allah berikan keselamatan untuk Anda, untuk engkau. Sama, Echad sama Ahad, satu. Di situ, dari ayat itu, Yesus Tuhan tidak. Dia menyampaikan, Tuhan Allah kita, Tuhan kalian semua, Tuhan kami, Tuhan saya, itu adalah Allah. Dan Allah itu satu. Seandainya Yesus Tuhan, pasti di situ tertulis begini. Ditanya, Yesus, hukum terutama itu bagaimana? Hukum terutama itu ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kalian itu adalah Aku. Ada tidak ayat seperti itu bunyinya? Nggak ada. Terus umatnya menjawab di Markus pasal 12 ayat 32. Coba Markus, ya sama, itu selisih ayat dikit ya. Umatnya yang menjawab. Markus pasal 12 ayatnya 32 dijawab. Jadi supaya bukan hanya perkataan Yesus, tapi perkataan murid-muridnya juga begitu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Benar kata ahli Taurat di situ, yang ada di situ. Benar engkau Tuan Guru, benar engkau Guru, bahwa apa katanya tadi? Dia Esa. Dia Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia, selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini Yesus bilang, murid-muridnya bilang. Terus mana lagi yang bisa kita percayai kalau bukan Yesus, kan begitu di situ. Sekarang buka Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes pasalnya 17 ayatnya 3. Yohanes pasalnya 17 ayatnya 3. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus begitu. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup kekal itu hidup akhirat, hidup untuk akhirat. Bahwa mereka semuanya ini mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku Yesus ini yang Engkau utus ya Allah. Itu kata Yesus. Berarti artinya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah.
saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus itu utusan Allah. Clear itu sudah. Alkitab ini menyimpan kebenaran, cuman jarang dibaca. Dan ayat-ayat seperti ini nggak pernah dibacakan di gereja, nggak berani. Masih banyak ayat-ayat yang seperti ini, masih banyak. Tapi kita mempersingkat waktu saja. Kalau Alkitab ini dibuka semuanya, dibacakan secara bagus, maka kita akan menemukan kebenaran. Begitu. Terakhir, saya minta Mbak Jian yang bacakan ini. Buka di situ Nehemia pasalnya 8 ayatnya 6. Nehemia pasalnya 8 ayatnya 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ya, stop. Lihat saya nak. Ezra membuka kitab itu karena ia berdiri lebih tinggi daripada umat. Ketika Ezra membuka kitab, dia berdiri lebih tinggi, umatnya duduk. Ezra kira-kira menjadi sebagai apa di situ? Di dalam kisah itu. Sebagai apa? Pendeta. Pengkhotbah. Iya. Ya, pengkhotbah dia. Dia sedang berkhutbah itu Ezra. Ezra adalah seorang nabi yang dihormati. Lanjut. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Pada waktu ia membuka kitab itu, dia masih membuka kitab itu, dia mau menutup, mau selesai. Umat tiba-tiba bangkit berdiri. Itu kalau ada di Jumat itu ada khutbah Jumat di mimbar itu. Dia membuka kitab, dia berbicara di situ di depan jamaah. Kemudian tiba-tiba umat bangkit berdiri, itu namanya apa Pak Ahmad? Qomat. Iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba qomat gitu, orang-orang berdiri. Iya. Lanjut nah. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin. Selesai, stop dulu. Lalu Ezra memuji Tuhan dengan sebutan Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Kalau di bahasa Arab, Allah yang Maha Besar itu pernah dengar enggak apa sebutannya? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kemudian di belakang pada teriak ini, menjawab. Ada suatu waktu menjawab di belakang itu jemaat itu, amin, amin. Aminnya ada dua karena jemaat di belakang itu banyak sekali. Ini menandakan bahwa di belakang itu ada banyak orang. Lanjut. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Lalu mengangkat tangan. Setiap gerakan itu mengangkat tangan. Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Lalu berlutut dulu, rukuk begitu, dan bersujud hingga muka ini sampai ke tanah. Pertanyaan saya sekarang kepada Mbak Jian sama Mbak Joan, ini Alkitab itu tentang tata cara peribadatan itu disebutkan di Alkitab Nehemia pasal 8 ayat 6. Agama mana di atas hamparan muka bumi ini yang luas ini, di bawah kolong langit ini, ada satu agama yang tata cara beribadahnya seperti itu? Agama apa namanya? Islam. Sholat berarti. Islam. Tidak ada agama lain nak yang sujud, bersujud sampai muka ini sampai ke tanah. Coba itu ada baca lagi. Berlutut dan bersujud. Coba ulangi. Ya. Coba. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ada tulisan sampai ke tanah? Tidak ada agama lain di dunia ini yang kalau sujud sampai muka sampai ke tanah. Coba Yahudi, dah. Kristen Ortodoks,
Mereka harus sujud, mukanya nggak sampai ke tanah, cuman gini aja. Karuniakanlah hal ini kepada kami ya Juru Selamat, dan kasihanlah kami. Ini Alkitab ini mengajarkan kebenaran. Tata cara peribadatan Nabi Rasul zaman dulu itu seperti itu, dicontohkan oleh Alkitab secara detail sekali. Siapa yang mengerjakan? Orang Islam. Nabi Muhammad melanjutkan dan menyempurnakan risalah para Nabi dan Rasul. Diperintahkan oleh Allah. Tata cara peribadatan seperti itu Islam yang mengerjakan. Lalu Nabi Muhammad menyempurnakan. Di gereja ada sampai sujud? Enggak. Dan ini sudah siap bersyahadat? Sudah siap. Yang mensyahadatkan ini pamannya sendiri, Pak Ahmad. Jen, hari ini adalah hari yang bersejarah dalam hidup Jen. Semoga Jen, ini adalah lembaran hidup baru Jen. Diibaratkan Jen sebagai bayi kembali, tidak ada dosa, dilahirkan tidak ada dosa. Turuti kalimat wahiyatnya, asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, sekarang mulai detik ini, mulai hari ini, engkau sedang memeluk agama Islam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kepada Bunda Yeni. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, puji syukur hari ini Joan mau membuka lembaran baru masuk Islam. Mudah-mudahan Joan dan Dewi semua keluarga dan mama menjadi Islam yang istiqomah, ya, menjalankan apa yang diperintah oleh ajaran dan Islam. Semoga lebih taat lagi dalam menjalankan kehidupan di agama Islam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mulai detik ini, hari ini, agama engkau apa? Islam. Islam. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada hari ini telah Engkau saksikan ya Allah, ada dua saudari kami yang telah kembali kepada fitrah, kepada jalan kebenaran, yakni jalan Islam, dinul Islam. Semoga Engkau berikan kepada mereka semuanya, keluarga mereka semuanya, Engkau berikan istiqamah, kesabaran, ketabahan, dan Engkau berikan kebaikan, pertolongan untuk mereka senantiasa. Ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya rumah di surga ya Allah, rumah di surga ya Allah, rumah di surga. Dan jadikanlah kami semuanya bisa berkumpul di surga bersama para nabi dan rasul, dan bersama para orang-orang soleh, bersama orang tua kami ya Allah semuanya. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau jadikan kami semuanya ini sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah dan Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Ya Allah, semoga Engkau perkenankan kami semuanya ini untuk bisa Engkau takdirkan bisa menjadi tamu Engkau yang istimewa dalam kegiatan ibadah haji. Semoga Engkau karuniakan kepada kami kemampuan dan bisa berangkat ibadah haji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, menjelang maghrib ada yang mau memberikan kata-kata pesan-pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan adalah izin Allah. Kita berkumpul di sini karena undangan Allah. Semoga yang masuk Islam, saudara-saudaraku ini adalah terlahir jadi bayi kembali, tidak ada dosa. Semoga Jane, Joan, wak pesan kita sebagai umat Islam terutama jangan tinggalkan sholat. Satu itu aja, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu, karena disitulah tiangnya agama, pondasi agama. Kita melihat orang, kita melihat apapun, kita harus berkaca kepada diri sendiri. Rasanya kita harus tanamkan, meninggalkan yang 5 waktu satu kali saja ibaratnya dosa yang sangat besar. Gua pesan aja itu, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kita nggak tahu kapan dipanggil sama Allah. Kita nggak tahu kedepannya dipanggil sama Allah, kita tidak tahu. Banyaklah berzikir dan mengingat Allah, seakan-akan kita akan mati besok. Berzikirlah, selalu mengingat Allah, entah jalan,
dan dalam sedang apapun selalu ingat Allah, berzikir, perbanyaklah berzikir itu, karena hidup ini kita tidak tahu kedepannya, kita tidak tahu 5 menit yang akan datang, 10 menit atau sejam dan seterusnya kita tidak tahu. Makanya banyaklah beristighfar. Banyaklah beristighfar. Itu saja pesan dari Uwa. Jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu.